Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Udara malam terasa tebal, seolah hutan Kalimantan menyimpan napasnya sendiri. Di antara pohon-pohon raksasa yang menjulang seperti tiang langit, 12 penebang kayu dari desa Sembulang mendirikan perkemahan mereka. Obor kecil menyala di tengah lingkaran tenda, berusaha menepis kegelapan yang begitu pekat, seperti menggantung di udara. Ranto, yang paling tua di antara mereka, menatap hutan lebat dengan mata waspada. Ini bukan hutan biasa, gumamnya sambil mengunyah daun sirih. Tak ada binatang bersuara sejak tadi. Hening begini bukan pertanda baik. Ah, Ranto, jangan mulai dengan cerita-cerita lamamu, sahut Giman, pemuda bertubuh kekar yang duduk bersandar pada pohon. Hutan ini cuma belum terjamah. Kita yang pertama, itu saja. Namun, malam memang terasa berbeda. Sekitar pukul 11, saat sebagian dari mereka mulai tertidur, terdengar sesuatu. Awalnya pelan, hampir seperti suara angin yang meniup dedaunan. Tapi kemudian terdengar jelas, bukan suara binatang. Bukan juga manusia biasa. Lebih mirip jeritan. Atau panggilan dari jauh. Suara itu datang dari arah timur, di balik rimbunnya pohon yang gelap, menggema seperti dibisikkan langsung ke dalam kepala. 5 orang bangkit dari tempat tidur gulung mereka. Termasuk Arul, yang dikenal pemberani. Ia mengambil senter dan berjalan beberapa langkah ke arah suara. "Jangan ke sana, Arul," kata Yuda, yang suaranya bergetar. "Kita nggak tahu apa itu." Arul menoleh, senyumnya tipis tapi penuh ketegangan. "Mungkin cuma burung hantu atau monyet besar. Aku cuma cek sebentar." Tapi baru 5 langkah dia menjejak tanah lembab, suara itu terdengar lagi, "Ya Aa, kemari." Arul membeku. Yang lain juga ikut membatu. Mereka saling berpandangan, tak ada yang berani berkata apa-apa. Lalu, sesuatu menjatuhkan ranting dari atas pohon. Jatuh tepat di samping api unggun, brak. Jerit kecil lepas dari mulut Danu, yang langsung mundur sambil menjatuhkan termos airnya. Api unggun berkedip sebentar, seperti akan padam, lalu menyala lagi dengan warna yang sedikit kebiruan. Ranto berdiri cepat-cepat dan meludah ke tanah. "Sudah cukup. Kalian semua masuk ke tenda. Ini bukan waktunya berani-beranian. Jangan tanggapi suara itu, apapun bentuknya." "Tapi kalau ada orang minta tolong?" tanya Raka, suaranya pelan. "Kalau itu manusia," kata Ranto dengan mata menyipit, "dia akan mendatangi kita, bukan memanggil dari kegelapan." Malam berlalu dengan ketegangan yang membeku di udara. Tidak ada yang bisa benar-benar tidur. Setiap suara ranting patah terdengar seperti langkah kaki. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan di telinga, dan tepat sebelum fajar, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, sudah waktunya. Mereka semua mendengarnya. Bahkan orang yang sudah menutup telinga pun bisa merasakannya di dada, seperti ketukan lembut yang menyelinap ke dalam hati. Keesokan paginya, jejak kaki aneh ditemukan di sekitar perkemahan. Bukan jejak manusia, bukan pula binatang, tapi seperti jari-jari tangan yang mencengkeram tanah. Dan sejak malam itu, tak satu pun dari mereka lagi berani tertawa. Karena mereka tahu, mereka tidak sendiri di hutan ini. Matahari pagi menembus tipis kabut yang menggantung rendah di antara pepohonan. Kabut itu bukan kabut biasa, terasa berat, dingin, dan mengandung aroma logam yang aneh.
Arul berdiri di dekat batas perkemahan, matanya terpaku pada jejak tangan yang ditemukan Ranto. "Lihat ini, Rul," ujar Ranto dengan suara parau. "Ini bukan milik manusia, tapi bukan juga binatang manapun yang aku kenal. Jejak itu memang aneh. 5 jari, panjang, cekung dalam, seolah makhluk itu menggali tanah dengan kukunya. Lebih menyeramkan lagi, jejak itu membentuk lingkaran mengelilingi tenda mereka." "Lila pernah cerita," kata Yuda tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik. "Katanya di hutan Kalimantan bagian dalam, ada makhluk yang suka mengikuti manusia. Dia nggak langsung menyakiti, tapi menunggu sampai waktunya tepat." Raka menatapnya dengan dahi berkerut. "Kau percaya mitos begitu?" Yuda tak menjawab. Ia hanya menatap kabut, seolah menunggu sesuatu muncul dari dalamnya. Siang harinya, kelompok penebang mulai bekerja. Mereka memilih pohon-pohon besar di sisi barat hutan. Arul dan Giman menemukan satu pohon raksasa, tinggi menjulang, dengan kulit berwarna hitam keunguan dan akar mencuat seperti tangan yang menjalar. "Ini kayu ulin?" tanya Giman sambil mengetuk batang pohon itu. Arul mengangguk. "Kalau ini tumbang, kita bisa bawa banyak." Lihat ukurannya. Tanpa banyak bicara, mereka mulai menebang. Gergaji mesin meraung-raung menembus batang kayu keras itu. Tapi tak lama setelah gergaji menyentuh bagian tengah pohon, krot, semburan cairan merah keluar dari batangnya. Giman langsung terlompat ke belakang. "Darah!" teriaknya. Semua orang berhenti. Mereka berkerumun di sekitar pohon. Dari batang yang terpotong, memang mengalir cairan merah kental, berbau busuk seperti bangkai lama. Arul mendekat dan menyentuhnya dengan ujung jari. "Ini bukan getah," katanya pelan. "Ini hangat. Berhenti." "Kita jangan teruskan," kata Ranto tegas. "Pohon ini bukan pohon biasa. Kita harus pindah lokasi." Tapi Arul membantah. "Kita datang sejauh ini, tak mungkin pulang dengan tangan kosong karena darah dari pohon." Belum sempat perdebatan berakhir, terdengar tawa kecil dari balik semak-semak. Tawa itu pelan. "Perempuan." Dingin, mereka semua membeku. "Siapa itu?" teriak Yuda. Tak ada jawaban. Hanya kabut yang makin tebal, dan semilir angin membawa suara tawa itu menjauh, menyusup masuk ke tulang-tulang mereka. Malam itu, tak ada satu pun yang tidur. Giman menggigil meski mengenakan jaket tebal. Ia terus melihat ke arah pohon yang mereka tebang, yang kini tampak lebih hitam dari sebelumnya, dan seolah bergerak sedikit demi sedikit. Sementara itu, Arul duduk di luar tenda, menatap gelap, tak bicara sepatah kata pun. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Dan di tengah malam, terdengar suara jeritan dari arah pohon berdarah, satu jeritan panjang. Putus asa, itu suara Giman. Ketika mereka berlari ke arah jeritan, Giman sudah tak ada, yang tertinggal hanya bekas geseran kaki di tanah. Mengarah ke dalam hutan, tepat ke pohon yang berdarah. Pagi menyingsing dengan muram. Kabut belum juga terangkat. Langit masih kelabu, dan suara burung hutan menghilang entah sejak kapan. 6 orang penebang duduk dalam lingkaran, wajah mereka pucat, mata cekung karena tak tidur semalam. Giman hilang. Seolah lenyap ditelan bumi, dia pasti ke sungai. "Mungkin nyasar," ujar Raka, berusaha terdengar rasional, tapi suaranya gemetar. "Dia nggak akan pergi tanpa bilang apa-apa," bantah Ranto. "Dan kau lihat sendiri bekas geseran tanah itu. Seperti dia diseret masuk ke hutan." Tak ada yang menyahut. "Diam,"
Mencekam, akhirnya, mereka sepakat membentuk dua kelompok pencarian. Raka dan Yuda ke arah barat, sedangkan Ranto, Arul, dan Darto ke timur. Mendekati pohon yang berdarah semalam, langkah Arul lambat. Sejak kejadian itu, ia jarang bicara. Wajahnya seperti kosong, sesekali senyum tipis tanpa alasan. Dia memanggilku semalam, bisiknya pelan, hanya cukup terdengar oleh Darto. Apa maksudmu? Tanya Darto cepat, memegang lengan Arul, wanita itu. Dia berdiri di balik kabut. Rambut panjang. Gaun putihnya melayang-layang. Dia bilang, kamu tebang rumahku, maka gantilah nyawamu. Darto mundur satu langkah. Arul. Kau mimpi, kan? Arul tertawa pelan. Kita semua mimpi, Dar. Ini semua bukan dunia kita lagi. Sementara itu, Yuda dan Raka menyusuri pinggir sungai kecil yang mengalir tenang di bawah rimbunnya pohon. Airnya jernih, tapi terasa terlalu diam. Seperti menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Yud, kau dengar itu? Yuda mengangguk. Suara gemericik air. Dan suara-suara kecil tertahan seperti isak tangis. Raka berjongkok di tepi sungai, mencoba mengintip ke sela-sela batu besar. Tapi begitu ia menyibak semak, braa! Sesuatu melompat dari air, hitam, berambut panjang, dan mencakar lengannya. Mereka terjatuh, panik, lari. Teriak Yuda, mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Suara langkah kaki mengejar dari belakang, cepat dan berat. Nafas mereka tersengal. Jantung seperti mau pecah, tapi ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya hening, dan sungai yang kembali diam. Seperti tak pernah terjadi apa-apa, di sisi lain, Ranto dan Darto menemukan sesuatu yang mengerikan. Tepat di kaki pohon berdarah, ada sisa pakaian Giman. Robek. Kotor. Ada bercak merah di sekitarnya, dan sesuatu terukir di batang pohon. Tulisan aneh seperti simbol kuno. Tapi Ranto bisa membaca satu kata, korban. Angin tiba-tiba berembus kencang. Dedaunan berguguran seperti hujan. Ranto mengangkat wajahnya dan melihat, di atas, menggantung dari cabang pohon, ada rambut. Panjang. Basah, turun! Teriak Darto. Kita harus kembali ke tenda. Mereka berlari tanpa menoleh, tapi langkah Arul terhenti. Ia menatap ke dalam hutan, matanya melebar. Giman, bisiknya, seseorang berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya mirip Giman, tapi wajahnya hancur. Kulit robek. Mata tak ada. Dan dari mulutnya keluar suara perempuan, satu belum cukup. Langit mulai gelap, meskipun matahari belum benar-benar tenggelam. Waktu terasa seperti membeku. Hutan tak lagi bersuara. Bahkan desiran angin pun seolah takut menyentuh dedaunan. Di perkemahan, 7 orang tersisa berkumpul dalam diam. Raka masih terengah-engah, memegangi lengannya yang berdarah. Yuda duduk terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia bukan Giman, gumam Arul, duduk memeluk lutut. Itu hanya kulit. Dipinjam. Cukup, Arul. Bentak Darto. Jangan omong yang aneh-aneh. Arul menatap kosong ke api unggun. Matanya tidak fokus. Kita semua sudah dipilih. Kalian pikir ini soal kayu? Ini soal utang darah. Lila, satu-satunya penebang perempuan yang selama ini jarang bicara. Akhirnya angkat suara, suaranya bergetar.
Kita harus keluar dari hutan ini sekarang. Jalan pulang sudah nggak ada, kata Yuda pelan. Bagaimana bisa? Aku dan Raka mencoba menandai jalan waktu pergi tadi. Tapi waktu balik, semuanya berubah. Batu yang kita tandai hilang. Jalan yang tadi datar, sekarang jadi jurang. Jadi kita tersesat? Bisik Lila. Bukan, ujar Ranto pelan. Bukan kita yang tersesat. Hutan ini yang mengubah dirinya. Malam menelan cahaya terakhir. Gelap menyelimuti tanpa ampun. Kabut perlahan-lahan turun dari sela-sela pohon, tebal dan dingin, seperti nafas dari makhluk besar yang sedang tertidur. Dan dari tengah kabut itu, suara itu datang lagi. Pelan. Jelas. Jeritan. Tapi kali ini bukan satu. Banyak. Ratusan. Mereka menoleh ke arah suara, dan di sanalah dia, wanita itu, bergaun putih, berdiri di antara kabut, tak menyentuh tanah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya mengambang, gaunnya robek-robek seperti kain dikoyak binatang. Dia menunjuk ke arah mereka, dan satu persatu, lampu senter padam sendiri. Lari! Teriak Raka, tapi kaki mereka seakan tertahan tanah. Dingin menjalar dari telapak lutut, seperti ada akar yang menjalar naik dari bawah bumi. Tiba-tiba, Arul menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, melayang seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya terentang, mulutnya terbuka lebar, namun suara tercekik, "Arul!" Lila mencoba menariknya, tapi tubuh Arul sudah tergantung di atas, berputar pelan. Matanya kosong, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi plak yang tumpul, darah membasahi dedaunan, semua diam. Hanya satu suara yang tersisa, tawa kecil, seperti suara anak perempuan yang bermain petak umpet. Mereka berlari. Tanpa arah. Tanpa tujuan, tapi malam tidak berlalu. Waktu tidak bergerak. Bulan tetap di tempatnya. Langit tidak berubah. Seolah malam itu akan berlangsung selamanya, dan hutan Kalimantan hanya menunggu. Siapa korban berikutnya? Kabut belum juga surut. Matahari tak kunjung terbit. Waktu seperti berhenti bernapas. Mereka berlima kini terdiam di bawah pohon besar dengan batang retak seperti mulut yang menganga. Nafas mereka memburu, bukan karena lelah, tapi karena rasa takut yang membeku di dada. Arul mati. Arul mati di depan mata kita, bisik Lila, suaranya pecah. Dan hutan ini seperti punya nyawa sendiri. Raka duduk bersandar ke akar pohon yang menjalar ke tanah seperti tangan mayat. Ia tak menjawab. Tangannya masih menggenggam senter yang kini hanya menyala redup, kedip-kedip seolah nyawanya juga sekarat. Tiba-tiba Darto berjongkok dan mulai menggali tanah dengan tangan kosong. "Hei, lo ngapain?" Tanya Yuda panik. "Aku dengar suara." "Ada sesuatu di sini," jawab Darto. Suaranya datar. Mereka semua terdiam saat dari balik tanah muncul pantulan samar, sebuah cermin. Separuh pecah, penuh lumpur, tapi pantulan di permukaannya terlihat aneh. Bukan seperti apa yang ada di depan mereka. Cermin itu memantulkan bayangan hutan. Tapi lebih gelap, lebih pekat. Dan ada seseorang berdiri di belakang mereka dalam pantulan itu. Seorang wanita bergaun putih dengan wajah membusuk, matanya hitam tak berujung. "Darto, taruh itu! Taruh!" teriak Raka, tapi sudah terlambat. Jeger, petir menyambar dari langit yang gelap, menyambar tepat di belakang mereka. Tanah berguncang. Cermin itu pecah sepenuhnya.
namun bukan ke dalam pecahan biasa. Pecahannya berputar seperti pusaran air, dan dari dalamnya muncul suara, "Aku tidak pernah diundang. Kalian yang memanggilku." Lila menutup telinganya. "Hentikan. Tolong hentikan." Darto mendadak muntah darah. Matanya membelalak, tubuhnya kejang-kejang seperti sedang dililit oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terjatuh ke belakang, menabrak akar pohon, dan membeku, tubuhnya kaku. Mulutnya tetap terbuka, seolah jiwanya dicabut, dan digantikan sesuatu yang lain. Yuda menatap mayat Darto, lalu perlahan mundur. "Kita harus hancurkan cerminnya. Itu sumbernya." Tapi saat Raka mengangkat batu dan menghantam cermin itu, pecahannya menyebar ke tanah, lalu menghilang, menyatu dengan tanah. Atau mungkin menyatu dengan mereka, dia tidak ada di dalam cermin itu. Gumam Lila. "Dia ada di sekeliling kita. Dia memakai mata kita untuk melihat, dan telinga kita untuk mendengar." Kemudian terdengar suara kecil dari balik pohon. Suara tertawa lirih. Anak kecil lagi, lalu, dari balik batang pohon yang remuk, muncul sebuah kepala kecil, bukan milik manusia. Kulitnya pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar hingga ke telinga, dan dia berbisik, "Yang lain sedang menunggu." Kabut semakin tebal. Aroma daging busuk mulai menyelimuti udara, waktu tidak bergerak. Malam tidak berakhir, mereka kini tahu. Mereka tidak tersesat di hutan. Mereka telah melangkah ke dunia lain, dan di sana tidak ada harapan. Hening. Tak ada angin, tak ada suara burung. Bahkan daun pun tak bergerak, seperti semuanya berhenti bernapas bersama waktu. Hutan Kalimantan kini bukan sekadar rimba, ia berubah menjadi lorong gelap antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih tua. "Lebih haus, Raka. Lihat jejak itu," bisik Lila sambil menunjuk tanah yang becek, "jejak kaki. Bukan milik manusia. Bentuknya seperti kaki anak kecil, tapi jari-jarinya terlalu panjang. Dan jumlahnya ada 6, jejak itu melingkari tenda mereka, lalu mengarah ke dalam hutan yang lebih pekat. Dia memancing kita," gumam Yuda. "Makhluk itu tahu kita takut. Dan dia menikmatinya." Tiba-tiba terdengar suara langkah, banyak, mendekat, dari segala arah. Raka refleks mengangkat parang. "Diam. Siap-siap lari kalau perlu." Tapi yang muncul bukan makhluk, bukan juga binatang. Mereka melihat sosok-sosok samar di antara pohon. Seperti bayangan manusia. Ada yang duduk, berdiri, bahkan satu sosok yang menggantung di atas dahan, lehernya patah, mengayun pelan-pelan. Salah satu bayangan itu mendekat, perlahan, langkahnya seperti diseret. Sosok pria tua. Baju compang-camping. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Lila gemetar. Itu Pak Seno. Dia penebang tua dari desa kita, kan? Yang hilang 5 tahun lalu." Tapi saat Pak Seno membuka mulutnya, yang keluar bukan suara, melainkan jeritan dari mulut-mulut lain di sekitarnya. "Aargah!" Semua menutup telinga. Jeritan itu terdengar seperti gabungan dari tangisan, tawa, dan doa kematian yang diputar terbalik. Yuda berteriak, "Lari!" Mereka berlari membelah hutan, menabrak dahan, jatuh bangun, tak peduli arah. Tapi suara langkah itu mengikuti. Seperti semakin dekat, semakin banyak. Raka tersandung akar pohon. Saat ia bangkit, kakinya menginjak sesuatu yang keras. Sebuah peti tua.
terkubur sebagian di bawah tanah dan akar peti itu terbuka sendiri. Dan dari dalamnya, keluar kabut pekat seperti asap dari paru-paru mayat. "Apa ini?" teriak Lila. Yuda membuka penutup peti sepenuhnya. Di dalamnya, bukan harta, bukan mayat, tapi kepingan wajah manusia, kulit yang dipotong dan disusun seperti topeng. Di atasnya, tertulis dengan darah kering, "Kembalikan apa yang telah diambil." Tiba-tiba, Lila menjerit. Di batang pohon di samping mereka, tergantung sesuatu. Kaos Arul yang terakhir ia pakai sebelum mati. Tapi kali ini, kaos itu basah darah. Dan bergerak, "Arul?" Lila maju selangkah, tapi dari balik bayangan pohon, muncul sosok dengan kepala terbalik, matanya mengalirkan cairan hitam, dan mulutnya menggumam, "Belum semua. Belum semua." Raka menarik Lila dan Yuda, berlari kembali ke arah tenda. Meski mereka tahu, tenda itu pun bukan tempat aman. "Dia tidak hanya ingin kita tersesat," kata Raka sambil terengah. "Dia ingin kita mengingat, tapi bukan ingatan kita." Di kejauhan, terdengar nyanyian perempuan, lembut, patah, seperti lagu pengantar tidur untuk bayi yang sudah mati, dan hutan pun tersenyum. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan seperti tirai bisu yang menutup panggung kematian. Udara mendadak dingin dan basah. Napas Raka, Lila, dan Yuda membentuk uap, meski matahari belum benar-benar tenggelam, namun mereka tahu. Hari di hutan ini tidak berakhir seperti biasa. Mereka terdiam di tenda, saling membisu, hanya suara jantung masing-masing yang menggelegar di dada. Di luar, nyanyian perempuan tadi belum berhenti. Justru kini terdengar lebih dekat. Terlalu dekat, aku nggak tahan, Rak. Bisik Lila. Suaranya seperti suara ibu. Raka menoleh cepat. "Apa?" "Iya, nyanyian itu. Itu lagu yang ibu nyanyikan waktu aku kecil." "Tapi, gimana bisa?" Yuda ikut bicara. Pelan, suaranya tercekat. "Aku juga dengar suara bapak. Dia panggil namaku." Hening kembali, seketika, kain tenda mereka tertarik dari luar dengan keras. "Cererer SSHH," Lila menjerit, namun saat Raka membuka tenda dengan parang di tangan, tidak ada siapapun. Hanya kabut, lalu suara itu datang lagi, kali ini dari belakang mereka. Dan saat mereka berbalik, ada 3 sosok berdiri di ujung perkemahan, semuanya memiliki wajah yang familiar. Aku. Itu. Aku?" Gumam Yuda kaget. Wajah-wajah itu memang wajah mereka sendiri, Raka, Lila, dan Yuda. Tapi pucat, membusuk, mata mereka bolong seperti disedot dari dalam, dan mulutnya menyunggingkan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Lila menjerit. "Itu bukan kita." Salah satu dari sosok itu melangkah maju, menyeret kakinya. Dan dari mulutnya yang robek, keluar suara, "Wajah ini milikmu, tapi bukan milikmu lagi." Raka mundur, tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu?" Sosok itu tak menjawab, hanya mengangkat tangannya yang menghitam, dan menunjuk ke dada Lila. Detik itu juga, Lila jatuh tersungkur sambil memegang dadanya. Dingin. "Ada yang masuk!" teriaknya. Mereka mencoba menariknya, tapi tubuh Lila mulai berubah. Urat-uratnya menonjol, wajahnya memucat, dan matanya mulai tak fokus. Raka mengguncangnya. "Lila, lawan!"
Itu bukan kamu. Seketika tubuh Lila berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum, namun bukan senyum Lila. Itu senyum wanita bergaun putih yang mereka lihat di malam pertama. Aku pinjam wajahnya sebentar saja, bisik Lila dengan suara dua lapis, suara Lila dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih haus. Raka mundur, napas tercekat. Jangan. Kumohon, kembalikan dia. Sosok Lila yang kerasukan itu mendekat pelan. Di belakangnya, dua bayangan lain muncul. Mereka menyerupai Arul dan Bayu, dua penebang yang hilang. Yuda meraih parang dan mengayunkannya, tapi sosok Bayu menangkapnya dengan mudah, terlalu mudah. Dan dari wajah Bayu, dagingnya mulai rontok, memperlihatkan tengkorak yang penuh ukiran simbol aneh. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara dentingan logam, seperti lonceng kecil berulang-ulang. Raka menarik Yuda. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Lila yang kerasukan tertawa, nyaring dan retak. Kalian bisa lari. Tapi wajah kalian sudah kutandai. Kabut menelan semuanya. Tenda, cahaya, suara. Yang tersisa hanya suara detak jantung mereka. Dan suara langkah yang mengikuti dari belakang. Langkah dengan banyak kaki. Hutan menjadi mimpi buruk yang hidup. Raka dan Yuda berlari sekuat tenaga, menembus kabut yang makin pekat dan menggigit kulit seperti racun dingin. Ranting-ranting mencakar wajah mereka. Napas tersengal, jantung nyaris meledak. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Tidak setelah apa yang mereka lihat, di belakang mereka, suara-suara langkah masih terdengar. Tapi anehnya, langkah itu tak terdengar seperti satu atau dua orang. Melainkan, seperti puluhan. Seperti orang berbaris, menyeret kaki dengan ritme yang teratur namun menyeramkan. Seperti iring-iringan mayat yang dibangunkan dari liang kubur, kemana kita harus pergi? Teriak Yuda, air mata campur keringat di pipinya. Raka menunjuk ke arah barat. Tempat peta yang mereka bawa menunjukkan ada gua kecil, dulu katanya tempat orang-orang Dayak bersemedi. Mereka berharap bisa berlindung di sana. Tapi ketika mereka hampir sampai, mereka melihatnya, cahaya aneh dari dalam gua. Bukan cahaya obor, bukan cahaya bulan, cahaya itu. Biru kehijauan, menyala seperti napas makhluk yang bukan dari dunia ini. Mereka berhenti di depan mulut gua. Batu-batunya terasa hangat, tapi hawa yang keluar dari dalam begitu dingin dan lembab. Udara bergetar. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kegelapan. Rasanya. Gua ini bukan tempat aman, Rak, bisik Yuda. Raka menelan ludah. Tapi di belakang kita lebih buruk. Dan saat itu, suara itu kembali terdengar. Suara Lila, atau entah siapa yang memakai wajah Lila, berbisik dari balik kabut, sudah waktunya kalian melihat. Tempat asal kami. Sesuatu bergerak di dalam gua. Seperti kabut, tapi berwujud. Membentuk siluet tubuh-tubuh tinggi, kurus, dengan kepala panjang dan mata menyala hijau. Mereka tidak berjalan. Mereka melayang. Dan saat semakin dekat, masuklah ke gerbang. Gema suara itu mengguncang tanah. Dari tengah gua, terbuka sebuah lubang. Bukan lubang biasa. Tanah berputar, membentuk pusaran, seperti pusaran air di sungai, tapi terbuat dari bayangan dan cahaya aneh. Di dalamnya, terlihat desa Sembulang, tapi versi yang aneh dan membusuk. Rumah-rumah hancur, pohon-pohon mati,
dan orang-orang berdiri diam, menatap langit dengan mata kosong. Yuda mundur, itu desa kita, tapi bukan. Raka mendekat. Matanya berkaca. Di antara bayangan itu, dia melihat sosok ayahnya. Sudah lama ayahnya hilang dan tak pernah ditemukan. Tapi kini dia berdiri di sana, dalam pusaran itu. Ayah, bisiknya, jangan percaya, bisik Yuda. Itu bukan dia. Tapi Raka sudah selangkah lebih dekat. Tangannya terulur ke cahaya. Sosok ayahnya menatapnya. Lalu tersenyum, senyum yang salah, senyum itu. Senyum lila. Raka tersentak, terlambat. Cahaya dari pusaran menyedot udara di sekitar mereka. Batu-batu bergetar, pohon-pohon merunduk seperti tunduk pada sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tiba-tiba dari langit turun kilatan petir yang menyambar bibir gua. Raka dan Yuda terpental, dan dari pusaran itu keluar satu sosok, perempuan, bergaun putih, mata hitam tanpa dasar, langkahnya pelan, tapi setiap kali dia mendekat, tanah jadi busuk. Udara jadi dingin. Dan dunia terasa lebih tipis. Seperti hanya tinggal satu lapisan tipis antara yang hidup dan yang mati. Dia mengangkat tangannya dan berbisik, gerbangnya sudah terbuka. Udara di hutan berubah. Tidak hanya dingin, tapi mati. Yuda terbangun lebih dulu, tubuhnya penuh luka memar setelah terpental akibat ledakan petir dari langit. Di sekelilingnya, semuanya tampak membeku dalam waktu. Daun-daun tak bergerak. Kabut menggantung seperti tirai tebal. Suara jangkrik, burung, dan binatang hutan hilang. Raka? Panggil Yuda, suaranya parau. Tak ada jawaban, tapi ada suara lain, krek, krek, krek. Seperti kulit yang disayat perlahan. Seperti daging yang dikuliti hidup-hidup. Yuda membalikkan badan dan melihat Raka. Berdiri diam, membelakanginya. Tapi tubuhnya aneh, tegang, kaku, seperti sedang menahan sesuatu dari dalam. Yuda bangkit perlahan. Kau tak apa? Raka tidak menjawab, lalu terdengar bunyi kraak. Keras. Bahu Raka terpelintir sendiri. Lalu tulangnya bergeser keluar dari kulit. Yuda berteriak, Raka! Raka menoleh. Matanya bukan milik manusia lagi. Hitam sepenuhnya, seperti lubang neraka. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya, masih wajah Raka, tapi perlahan-lahan seperti ditarik ke belakang. Seperti kulitnya hendak dilepaskan, dan dari balik kulit itu muncul wajah lain, bukan wajah manusia. Wajah itu memanjang, matanya bersinar hijau samar, dan senyumnya terlalu lebar, seolah wajah itu dipaksakan masuk ke tubuh manusia yang tak cukup besar untuk menampungnya. Dia ada di dalamku. Bisik Raka dengan suara parau. Mereka semua ada di sini. Bersama kita. Yuda mundur, tubuh gemetar. Apa yang mereka inginkan? Dan dari balik bayangan, perempuan bergaun putih itu muncul kembali. Tapi kali ini dia tidak sendiri, di belakangnya, barisan makhluk-makhluk aneh berbaris. Sebagian tampak seperti manusia, tapi tak lagi utuh. Leher patah, perut sobek, mata hilang. Mereka semua tersenyum, dan satu persatu, mereka memakai kulit. Kulit-kulit bekas para penebang kayu yang sudah hilang. Kami hanya ingin kembali, kata si perempuan dengan suara yang menggema di udara. Yuda berusaha menahan napas, menahan air mata. Kenapa? Kenapa kami? Kenapa teman-temanku harus mati?
Senyum itu tetap lekat di wajah perempuan itu, karena kalian yang membuka jalan. Yuda melihat tubuh Raka yang kini perlahan menjadi makhluk lain. Ia tahu Raka sudah tidak ada, dan suara-suara itu, jeritan yang dulu mereka dengar di malam pertama, kembali terdengar. Tapi kali ini jelas, tolong. Keluarkan kami. Keluarkan. Dari tubuh ini. Jeritan para penebang kayu yang kini terperangkap, hidup-hidup, di balik kulit mereka sendiri, Yuda berlari. Ia tak tahu kemana. Hutan tak lagi terasa seperti hutan. Langit mulai berubah warna, menjadi merah, seperti terbakar. Dan di balik setiap pohon, ia bisa melihat wajah-wajah menempel. Menatap, menunggu, jangan ikut campur, kata seorang warga desa waktu itu. Kini Yuda mengerti. Ini bukan hutan biasa. Ini bukan dunia biasa. Dia tersandung, jatuh ke tanah, dan saat menengadah, seseorang berdiri di hadapannya, bukan makhluk itu. Tapi manusia, seorang lelaki tua, memakai kalung dari gigi binatang, dan tatapannya tajam seperti belati, kalau kau masih ingin hidup. Katanya pelan, jangan biarkan mereka memakai kulitmu. Yuda terbaring di tanah, tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Di hadapannya, lelaki tua itu berdiri, menatapnya dengan mata tajam yang seolah bisa menembus isi hatinya. Yuda tidak tahu apakah itu penampakan, mimpi buruk, atau kenyataan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Siapa? Siapa kamu? Yuda memaksakan suara, meskipun tubuhnya seperti terikat di tanah, tak mampu bergerak, lelaki itu tidak menjawab langsung. Dia hanya menunduk, tangannya merogoh tas kulit yang terbuat dari kulit binatang, kemudian mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai boneka kayu kecil. Benda itu tampak kasar, namun penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang Yuda tak mengerti. Dari mulut boneka itu, ia mendengar bisikan yang terdengar seperti suara para penebang kayu yang telah hilang. Mereka semua menginginkan tubuhmu. Jangan biarkan mereka mendapatkan yang terakhir. Lelaki itu mengangkat boneka kayu itu, matanya penuh dengan kesedihan dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Ini adalah cara mereka, katanya pelan. Mereka yang tersesat di hutan, mereka yang menjadi bagian dari ritual ini, tidak bisa kembali ke dunia mereka. Mereka tak akan pernah bisa lepas dari cengkraman hutan ini, kecuali ada yang menggantikan mereka. Yuda semakin bingung, kebingungan bercampur ketakutan. Apa maksudmu? Gantikan mereka. Bagaimana? Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu merendahkan suara, seolah berbicara dengan jiwa-jiwa yang jauh di dalam dirinya. Mereka butuh tubuh baru. Mereka akan mengambil tubuh siapa saja yang nekat masuk hutan ini. Dan tubuhmu. Tubuhmu sekarang sedang dilihat mereka. Yuda merasa ada sesuatu yang mulai merayap di tubuhnya, sesuatu yang dingin, seperti tangan yang perlahan-lahan memeluknya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa seperti terkunci, seolah-olah ada banyak pasang mata mengawasi dari segala arah. Yuda terbaring di tanah, tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Di hadapannya, lelaki tua itu berdiri, menatapnya dengan mata tajam yang seolah bisa menembus isi hatinya. Yuda tidak tahu apakah itu penampakan, mimpi buruk, atau kenyataan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Siapa? Siapa kamu? Yuda memaksakan suara, meskipun tubuhnya seperti terikat di tanah, tak mampu bergerak, lelaki itu tidak menjawab langsung. Dia hanya menunduk, tangannya merogoh tas kulit yang terbuat dari kulit binatang, kemudian mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai boneka kayu kecil. Benda itu tampak kasar,
namun penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang Yuda tak mengerti. Dari mulut boneka itu, ia mendengar bisikan yang terdengar seperti suara para penebang kayu yang telah hilang. Mereka semua menginginkan tubuhmu. Jangan biarkan mereka mendapatkan yang terakhir. Lelaki itu mengangkat boneka kayu itu, matanya penuh dengan kesedihan dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Ini adalah cara mereka, katanya pelan. Mereka yang tersesat di hutan, mereka yang menjadi bagian dari ritual ini, tidak bisa kembali ke dunia mereka. Mereka tak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman hutan ini, kecuali ada yang menggantikan mereka. Yuda semakin bingung, kebingungan bercampur ketakutan. Apa maksudmu? Gantikan mereka. Bagaimana? Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu merendahkan suara, seolah berbicara dengan jiwa-jiwa yang jauh di dalam dirinya. Mereka butuh tubuh baru. Mereka akan mengambil tubuh siapa saja yang nekat masuk hutan ini. Dan tubuhmu. Tubuhmu sekarang sedang dilihat mereka. Yuda merasa ada sesuatu yang mulai merayap di tubuhnya, sesuatu yang dingin, seperti tangan yang perlahan-lahan memeluknya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa seperti terkunci, seolah-olah ada banyak pasang mata mengawasi dari segala arah.